Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast PLB, podcastnya Pedagog Muda. Hari ini aku nggak sendirian, aku Zakia Rahmadina sebagai pembawa acara di sini bersama teman narasumber yang keren, kece badai, ganteng banget. Siapa ya namanya? Mungkin aku bacain sedikit CV-nya. Sebelah kiri saya ini namanya Firman Lukmanul Hakim, lahir 24 Juni tahun 2005. Saat ini Firman berusia 19 tahun. Firman ini asal di Bangunharjo, Sewon, Bantul. Firman SD di SLBA Ketunis, SMP di SMP Negeri 2 Sewon, dan SMA di SMA Negeri 1 Sewon. Untuk saat ini kesibukan Firman sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung aja nih sapa Firmannya. Halo Firman, selamat sore. Halo Zakia, selamat sore juga. Gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah seperti biasa ya, baik. Alhamdulillah. Puasa nggak Firman? Alhamdulillah masih lengkap. Mungkin Firman bisa menjelaskan sedikit Firman tuh sekarang kesibukannya lagi apa? Oke, teman-teman semua, hai. Kenalin, nama aku Firman Lukmanul Hakim. Biasanya aku dipanggil Man atau Fir, tapi lebih keren lagi kalau dipanggil Sam. Sam Firman gitu ya. Iya. Kesibukanku sekarang sebagai mahasiswa UNY itu aku ikut organisasi HIMA atau himpunan mahasiswa. Aku ada di divisi PK atau pengembangan keilmuan. Nah, terus aku juga di UNY ini ikut organisasi yang lumayan gede, yaitu namanya Kopma atau Koperasi Mahasiswa. Di sana aku jadi pengurus megang divisi bagian seni, gitu teman-teman. Oke, Firman ini kan SD-nya di SLBA Ketunis ya? Iya, betul. Waktu SD ini Firman proses belajarnya tuh kayak gimana? Kayak SD pada umumnya atau ada program khususnya atau bagaimana? Jadi aku di Ketunis tuh kayak mulai dari nol ya, soalnya kan aku TK-nya kan umum ya, jadi mungkin di TK cuman ya main-main biasa gitu kan. Nah, terus di SLBA Ketunis tuh aku pertama tuh hal yang mempelajari tentang huruf braille. Jadi kita mempelajari tentang mengenali huruf braille, menulis huruf braille, itu caranya gimana. Itu kelas 1 SD. Nah, terus pas aku naik kelas 2 sampai ke kelas 5 itu pelajarannya kayak umum, mulai kayak SD umum, tapi cuman ada yang namanya OM atau orientasi mobilitas. Nah, begitu. Pengenalan lingkungan gitu ya, Firman. Betul, iya. Kalau boleh tahu nih, Firman itu tunanetra dari kecil atau bagaimana? Kalau aku sendiri tunetnya itu dari umur 5 tahun. Jadi kan pas bayi itu aku prematur gitu kan. Nah, terus itu ditaruh di inkubator gitu. Terus oksigennya itu terlalu berlebih gitu kan. Terus nyerang di saraf mata. Habis itu retinanya putus, tapi efeknya baru di umur 5 tahun gitu. Jadi total gitu. Berarti waktu umur 1 sampai 4 tahun tuh Firman pernah bisa melihat? Iya, pernah bisa melihatnya. Jadi lumayan lah ya bisa melihat dunia. Waduh. Selama kan sekarang Firman udah 19 tahun nih. Mungkin Firman pernah ngerasa gak sih kayak terlahir berbeda, kayak ditakdirin buat gak bisa lihat di umur 5 tahun tuh Firman ngerasa sedih atau pernah gitu ada pengalaman yang membekas kayak kok aku diginiin ya atau gimana gitu? Jadi kalau buat pertama kalinya banget ya aku nggak bisa lihat itu aku malah bilang sama kakakku, aku bilang gini, kok niki aku pun mboten saged lihat loh, aku malah bilang gitu. Jadi nggak kayak nangis gitu, nggak, aku pertama langsung bilang gitu. Itu tuh artinya apa tuh? Itu artinya kayak aku udah nggak bisa lihat loh sekarang. Gitu. Jadi kayak nggak sedih sama sekali gitu? Karena mungkin masih kecil apa gimana ya? Nggak tahu. Nah, terus seiring berjalannya waktu tuh
ya seiring aku gedenya juga kan, terus aku kayak sadar loh, aku kok beda ya pernah itu aku tuh hampir mau bunuh diri. Itu kelas berapa ya, kelas 6 kalau nggak salah, kelas 6 SD, karena di lingkunganku itu kalau sama anak difabel tuh masih kurang inklusif gitu. Kurang jadi inklusif, kurang peduli juga lah gitu, masih terlalu dianggap sebelah mata. Itu mau bunuh diri, tapi kan terus kayak aku dimarahin sama ibu, ayo kok kamu gini aja kok, mau gitu, kamu kok lemah banget sih, aku digituin sama ibuku. Nah terus habis itu aku kok terdorong kan, termotivasi, terus nggak ada niatan mau bunuh diri lagi gitu. Tapi itu posisinya SD-nya di SD Akatonis kan? Atau di SLB? Iya, SDLB berarti ya? SLB. Itu tuh Firman padahal di SDLB posisinya, tapi Firman masih merasa seperti itu gitu. Berarti waktu itu tuh Firman belum merasa dirangkul gitu? Kalau di SLB-nya udah, tapi di lingkungan rumahnya ya. Oh, jadi di lingkungan rumah yang membuat Firman berpikiran untuk seperti itu? Terus cara Firman bisa bangkit dari keterpurukan itu tuh bagaimana? Cara aku baru merasa benar-benar bisa terbangkit dan lahir sebagai aku yang sekarang tuh, ada kata-katanya. Ada. Itu pas aku SMA. Jadi mulai dari SD sampai SMP tuh aku anaknya emang ceria gitu ya. Tapi aku belum merasa, ini bukan jadi diriku yang sebenarnya. Oh, ini bukan aku nih, aku masih bisa menggali potensiku lagi nih gitu. Nah, terus SMA kelas 10 sampai 11 kan kita online ya karena Covid ya. Nah, itu kan nggak ketemu orang banyak kan, jadi kayak pas masuk pertama kelas 11 akhir itu aku kaget. Nah, terus aku jadi kayak pendiam, jadi kayak susah buat bergaul, terus sama teman-teman juga mungkin mereka juga belum tahu gimana cara berteman sama aku kan. Nah, terus ya jadi agak beda gitu lah. Nah, terus pas kelas 12 ini awal dari semuanya. Jadi aku pindah kelas. Nah, aku pindah kelas terus aku ketemu sama beberapa teman yang membuatku tuh berani untuk mengenal dunia luar lebih luas. Jadi yang pertamanya aku cuma diem-diem terus cuma nunduk gini gitu. Aku kalau semenjak pindah kelas 12 tuh temanku yang namanya boleh sebut nama kan temannya? Pakai samaran aja sih. Samaran aja. Iya. Namanya ya Rama. Temanku yang namanya Rama itu dia nganggap aku kayak orang normal. Jadi naik turun tangga tuh lari, terus diajak dark jokes gitu. Nah, itu aku bisa. Oke, tapi di situ berarti Firman udah kenal sama lingkungan makanya bisa lari-lari gitu. Digandeng sama dia. Tapi dikenalin gitu, red gitu. Jadi benar-benar diajak gitu ya. Ayo ikut. Kalau misalkan pengalaman yang kayak sedih gitu sampai sekarang keingat, itu Firman pernah ngerasain nggak kayak dibully atau gimana gitu? Yang paling tak ingat sampai sekarang tuh ya pas SMP sama SMA. Jadi yang SMP tadi kan aku emang ceria, tapi itu ada gimana ya, kayak beberapa orang tertentu tuh bullyingnya tuh kayak kelewatan gitu loh. Jadi aduh jelasnya gini. Jadi maaf, kayak kalau misalnya kayak Jabil gini-gini kan udah biasa gitu kan. Tapi ini yang di Jabil tuh daerah yang bukan sepantasnya untuk dipegang. Jadi udah kelewatan banget gitu ya. Batas wajarnya tuh udah gak bisa diinin. Maksud mereka cuma bercanda, tapi gitulah. Tapi nggak apa-apa, aku diam aja, pas itu aku diam aja, nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu. Itu kan dari sisi pengalaman yang nggak enak diingat ya. Kalau misalkan pengalaman yang enak diingat nih, ada nggak sih? Pasti ada dong, kayak menyenangkan gitu pasti. Ada dong. Gak mau gitu dilupain. Apa tuh? Pengalaman yang paling membekas itu ya tadi pas aku keseharian sama si Rama, terus aku sama Rama juga dikenalin sama teman-teman yang lain, terus kayak diajak nakal bareng lah gitu. Nakal tapi gimana ya? Nakal tapi masih ada batasnya gitu. Tapi ya itu membekas banget lah buat aku. Pokoknya Rama tuh yang mengawali semua di hidup gitu. Itu yang membawa warna gitu ya ke Firman. Rama dan beberapa teman lainnya lah. Jadi ini buat teman-teman yang punya teman tunanetra satu, nggak usah dijauhin, nggak apa-apa ya, diajak main aja. Itu jadi bikin teman tunanetra kita tuh jadi lebih berani, lebih percaya diri, ya nggak sih Man? Betul.
Dan kalian kalau misalnya punya teman tunanetra ya nggak usah kayak gimana ya ini cara dampinginya, gimana ya ini cara cara kita menangani atau bermain sama dia, nggak usah mikirin itu. Jadi kita yang penting biasa aja sama dia kan, ya tujuan kita kan juga cuman mau kenalan dan berteman kan, jadi nggak usah mikir-mikir ya ini gimana caranya, nanti semua akan mengalir dengan sendirinya kalau kita santai itu. Jadi kuncinya tuh menerima gitu aja. Kayak berteman pada umumnya aja, nggak usah membeda-bedakan gitu ya Firman. Betul. Mungkin sekarang kan Firman kuliah nih ya. Wah, kalau boleh tahu masuk sini tuh Firman jalur tes atau gimana? Aku masuk sini alhamdulillah jalur mandiri prestasi. Prestasi mandiri. Jadi nggak tes gitu ya? Dulu pernah nyoba tes, tapi nggak belum rezekinya. Belum rezeki. Kalau waktu SMP tuh ada ujian kan? Ada. Itu Firman mengalami kesulitan gitu nggak, kayak dalam proses ujiannya atau ya keseharian sehari-hari gini Firman merasa kesulitan nggak? Kalau waktu ini SMP SMA boleh ya? Maksudnya boleh dari SD juga boleh. Kalau SD itu UN ya, pas UN itu tuh aku baca soal sendiri, aku nulis jawaban sendiri gitu kan, pakai braille gitu. Sedangkan temanku dibacain. Nah, itu ternyata jadi kan sebenarnya aku pernah dites lesan nih, tes lesan. Itu tuh jawabanku juga maksudnya banyak yang bener gitu loh maksudnya. Nah, tapi setelah aku nulis sendiri, setelah tulisannya dikoreksi sama pengawasnya, ternyata tulisanku banyak yang itu tumpuk, jadinya tuh nggak bisa kebaca. Jadi, itu nulis awas apa nulis pakai braille gitu? Pakai braille. Pakai braille. Jadinya itu ngaruh ke nilai, jadi nilaiku pas SD anjlok. Nah dari situ aku kayak memiliki trauma tersendiri buat ngerjain ujian sendiri, apalagi kalau ujian akhir. Nah kalau SMP itu alhamdulillah ya guru-gurunya mau bacain semua, jadi soalnya tuh dibacain, aku jawab, terus beliau-beliau yang nulis jawabanku. Nah, berarti itu gurunya kayak guru pendamping khusus gitu atau guru di kelas biasa tapi ngebacain soal? Enggak, guru umum, ya guru kelas biasa. Guru kelas biasa. Kalau kesulitan selama kuliah nih, Firman pernah ngerasain gitu nggak? Ya sering sih. Kayak dari awal banget Firman kan berarti belum kenal nih, belum tahu lingkungan UNY kayak gimana. Nah itu Firman kesulitannya tuh kayak gimana? Kesulitanku itu mungkin itu mengenali ruangan kelas. Jadi kan ruangan kelas kan kayak nggak ada tulisan braille atau ya minimal penandanya lah ini ruang berapa gitu kan. Jadi itu kalau sendiri aku sulit. Terus jujur aku lingkungan lain itu belum terlalu hafal, jadi ini sampai sekarang juga apa? Sampai sekarang. Jadi ini aku kalau kemana-mana harus didampingin. Masih dibantu teman. Kalau waktu awal-awal ospek itu Firman berarti dibantu teman? Iya. Keliling sambil kenalin lingkungan gitu? Cuman dibantu jalan aja, tapi nggak dikenalin lingkungannya nggak. Cuman ini tangga, di sini ada tangga, ada lift, ada tombol braille-nya, cuman digituin aja. Tapi ya udah mantap lah menurutku digituin. Emangnya kalau yang seharusnya mengenalkan lingkungan yang benar tuh kayak gimana sih Firman? Kalau mengenalkan lingkungan yang benar tuh jadi kan misalnya ada banyak ruangan nih di sini nih. Nah kita tuh ini kalau dari aku sendiri ya, dari pendapatku itu jangan mengenalin ke ini ruangan 26, ruangan gini, jangan langsung dibanyak. Tapi kita tuh fokus ke kayak tanda-tanda atau sesuatu yang mencolok di dekat ruangan itu. Jadi misalnya ada deretan, misalnya ada ruangan deretan 21 sampai 30 misal gitu kan. Nah, terus di deretan itu tuh nanti ada tempat sampah atau ada turunan 2 kali. Nah, kalau udah turunan 2 kali atau tempat sampah tuh itu berawal dari 21 sampai ke sana 30. Nah, gitu kalau aku. Jadi emang harus ada penandanya gitu. Jadi yang biar gampang diingat. Kalau banyak-banyak nanti malah lupa nanti. Gitu. Kalau dari tugas-tugasnya tuh Firman ada mengalami kesulitan gitu nggak? Mungkin iya. Jadi kayak kan harus pakai alat bantu atau gimana gitu? Aku kesulitannya tuh kalau tugas mungkin nulis artikel atau nulis yang panjang-panjang gitu kan. Kan aku juga sebenarnya belum terlalu bisa main HP gitu ya. Intinya masih gaptek lah gitu bahasanya. Nah itu
kalau buat artikel tuh aku belum bisa, apalagi aku kan belum punya laptop kan, belum pegang laptop. Nah itu aku kalau buat artikel gitu kadang-kadang masih dibantu, terus kalau mau search apa gitu kadang juga masih dibantu. Mungkin itu aja kesulitannya. Oh ini Firman kan mau masuk kuliah nih berarti mempersiapkan dong. Nah gimana sih cara Firman mempersiapkan tuh sampai bisa jadi mahasiswa di kampus ini gitu? Wah tapi ini kayaknya caranya bukan untuk ditiru. Wah kenapa tuh emangnya? Jujur aku dulu pas mau masuk UN gitu, jadi kan teman-temanku aku lihat ya kayak wah belajarnya tuh kayak yang sampai bimbel sampai ini bla 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 gitu. Aku cuman kayak belajarku tuh cuman dari les privat aja. Selain itu aku nggak belajar lagi. Soalnya apa ya? Aku tuh orangnya tuh gampang itu apa namanya? Kalau misalnya nggak mood gitu, kalau belajar nanti malah nggak masuk materinya. Iya. Jadi moodku. Itu berarti belajar sendiri. Sendiri. Oh iya, SMA-nya tuh di SMA negeri ya tadi Firman tuh? Di SMA negeri. Selama di SMA negeri, Firman nggak ada merasa kesulitan sama sekali juga? Berarti gurunya juga satu guru umum di kelas kan, tanpa guru pendamping khusus? Atau bagaimana Firman? Ada guru pendamping khusus, tapi datangnya cuman dari Jumat aja, tapi beliau tuh nggak kayak masuk kelas terus dampingin di jajarnya gitu, enggak. Jadi beliau tuh di ruangannya, nanti kalau butuh kita kesana gitu. Tapi aku jarang pakai apa ya, kok pakai sih dibantu guru pendamping khusus gitu. Jarang memerlukan guru pendamping khusus lah gitu, soalnya ya aku bisa sendiri. Berarti udah mandirinya tuh udah keren lah. Ya, gitu. Kalau waktu kan Firman nih baru tunanetra tuh di umur 5 tahun ya. Di situ reaksi keluarga kayak gimana? Kayak kaget atau nguatin Firman, atau diri Firman sendiri kan tadi kayak karena masih kecil kan, jadi kayak biasa aja. Kalau keluarga Firman kayak gimana? Kalau dari keluargaku yang kayak itu tuh apa namanya? Biasa aja, soalnya di umur 3 tahun pun aku kan udah kayak di laser gitu kan matanya buat memperpanjang lah gitu. Terus dokternya bilang gini, ini kalau misal di laser nanti ada resikonya tuh langsung buta jelek permanen, tapi keuntungannya bisa memperpanjang sekitar 1 atau 2 tahun gitu. Nah, jadi pas aku nggak bisa lihat itu ya wis legowo lah, udah ikhlas lah gitu keluarganya udah. Kalau dari temen gitu gimana? Teman apa nih, sekolah atau rumah ya? Iya, teman sekolah sama teman rumah. Sampai sekarang? Iya, dari awal banget. Firman sebelum umur 5 tahun ini ada teman juga kan? Oh gitu, nah, ada. Iya. Reaksi temen yang sebelumnya kenal Firman sama pas tahu Firman tunanetra tuh kayak gimana? Jadi kan aku pernah di itu PAUD ya, kan di PAUD. Nah pas di PAUD itu aku masih bisa lihat, jadi teman-temannya masih biasa aja. Terus pas ini TK nih, pas di TK tuh kan TK-nya umum, jadi nggak ada inklusinya nggak ada, maksudnya nggak ada GPK, nggak ada apa gitu. Nah ada satu temen yang dia tuh nek sama aku tuh baik, jadi kayak kemana-mana tuh dituntun, terus kalau mau jajan gitu, aku masih ingat banget sampai sekarang jajan. Terus tapi ada juga yang bully, ada yang bully aku, jadi kan aku pernah mbak mainan kan dulu pas kecil tuh, mbak mainan, terus kayak bilang wah ini mainannya elek, wah ini mainannya jelek bilang gitu. Terus pokoknya apa yang aku lakukan tuh salah gitu. Gitu. Tapi di situ Firman kayak oh ya udah gitu ya. Aku biasa aja, mungkin aku cuma cerita oh tadi aku di sekolah kok dibilangin gini. Nah terus tante aku bilang itu tuh maksudnya tuh dia tuh cuman kepengen sama mainanmu gitu. Jadi kuatin juga gitu ya dari keluarga. Kalau teman-teman pas SMA, pas kuliah itu kayak gimana nih menurut Firman sekarang? Ya kalau pas SMA, kalau yang pas ya walaupun pas kelas 11 tuh aku kayak agak didiemin, itu tetap ada yang baik sama aku, beberapa ada yang baik, ada yang terus nguatin gitu ada. Nah, apalagi pas kelas 12 wah langsung adik-adik kelas tuh siapa sih yang kenal aku? Aduh, dikenal satu sekolah gitu ya. Tapi itu dikenalnya tuh aslinya juga gara-gara hal yang absurd sebenarnya. Kenapa tuh? Gara-gara aku bawa ular ke sekolah gitu. Bawa ular? Firman melihara ular ya? Iya, melihara reptil gitu. Ramai ya aku bawa ular ke sekolah. Jadi gara-gara bawa ular terus Firman terkenal. Emang aneh gitu.
Tapi berarti selebihnya teman-teman juga kayak bersikap sewajarnya aja. Sewajarnya. Jadi kalau membuli kayak, "Oi, buta" gitu enggak sampai gitu. Itu gelap banget ya kayaknya. Parah banget sih itu. Gimana kan selama 19 tahun ini pasti nih banyak lika-liku yang Firman hadapin. Nah, gimana sih cara Firman tuh bisa bertahan dengan keterbatasan yang dikirimin buat Firman gitu, yang kayak Firman kan mungkin merasa berbeda gitu, nggak bisa ngelihat. Nah, selama 19 tahun ini Firman kan pasti mengalami lika-liku kehidupan ya, sama lah kayak kita juga gitu, ada naik turunnya. Gimana sih cara Firman tuh bisa bertahan dengan keterbatasan yang Firman punya gitu sih? Jadi aku tuh kayak punya apa ya, role model. Tapi siapa tuh kalau boleh tahu? Waduh. Role modelku tuh kalau dulu ya pas SMA, jadi sebelum kenal sama role modelku yang sekarang tuh itu Panji Petualang. Oh ya, sama-sama suka ular ya, jangan-jangan karena itu? Karena dia. Oh, karena ular gitu. Karena Panji Petualang. Jadi Panji Petualang kan juga ceritanya kan pernah terkenal kan? Iya. Terkenal, habis itu dia meredup, terus kayak dihujat, terus kayak pokoknya tuh hidupnya pernah susah, tapi dia tuh bisa bangkit dari cemoohan dari orang-orang gitu. Dia bisa bangkit dan sekarang dia tuh punya apa ya, channel YouTube yang subscribernya udah banyak gitu loh. Nah, terkenal gitu, dikenal di mana-mana. Aku kayak Panji aja bisa, masa aku nggak bisa, aku bilang gitu. Terus nek role modelku yang sekarang tuh itu komika namanya Dani Aditya. Oh, kenapa tuh? Gara-gara apa? Karena Mas Dani itu gimana ya? Gimana ya, punya difabel, jadi kayak pakai kursi roda gitu, tapi dia tuh malah menjadikan kekurangannya tuh sebagai bahan dark jokes. Nah, aku terinspirasi dari dia, dark jokesnya itu. Padahal Firman ini suka dark jokes juga ya, lihat-lihat. Kalau aku udah bercanda tuh wis mematikan loh. Sekarang kan Firman udah kuliah nih ya, pasti Firman juga kayak kita gitu punya tujuan nih di masa depan nih, Firman mau jadi apa gitu. Nah, aku mau tahu nih, Firman nih abis kuliah itu mau jadi apa sih? Jadi manusia? Aduh, jadi manusia kan garisnya kan juga udah manusia ya. Jadi apa tuh? Kalau aku masuk PLB ini tuh gara-gara aku ngerasain penerimaan dari masyarakat terhadap kaum disabilitas tuh masih kurang. Jadi kaum disabilitas yang yang berpendidikan aja kadang-kadang masih dianggap gitu, apalagi kaum disabilitas yang cuman kayak di pinggir-pinggir jalan ya gitu. Yang kayak cuman, maaf ya, aku bukan merendahkan suatu profesi atau apapun ya, yang cuman kayak berjualan atau minta-minta gitu. Nah, aku tuh tujuanku masuk PLB ini pengen, ya insya Allah ya, doain aja ya teman-teman ya, aku pengen membuat yayasan, tapi bukan yayasan yang mungkin bukan yang berbau pendidikan, tapi yang menjadi wadah buat kaum disabilitas yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi atau ya apapun itu, yang mereka kurang beruntung. Pokoknya aku mau tampung dan aku mau menciptakan lapangan kerja yang layak buat mereka, biar mereka tuh dianggap sebagai manusia seutuhnya di masyarakat gitu lah pokoknya. Semoga aja itu bisa terwujud, amin. Amin. Oke, mungkin ini ke sesi terakhir kali ya. Kayak kan tadi kita udah tahu nih lika-likunya selama ini tuh Firman kayak gimana, terus cita-cita masa depan Firman tuh apa. Nah, kan Firmannya udah tahu lah banyak gitu. Tadi juga kita udah tahu apa sih gimana lika-likunya Firman, terus cita-cita Firman tuh apa. Nah, aku mau tahu nih, apa sih harapan Firman tuh buat masyarakat tuh lebih peduli terhadap kaum disabilitas? Sebenarnya simpel aja ya harapanku tuh. Jadi itu tolong ya bagi bahasa Inggris. Jadi kita kaum disabilitas itu nggak meminta untuk dilahirkan seperti ini gitu. Maksudnya, sekarang nih aku kan tunanetra nih. Aku nggak pernah minta aku dilahirkan sebagai tunanetra, terus teman-teman yang tuli juga nggak minta dilahirkan sebagai tuli, kan nggak ada yang minta gitu. Semua tuh udah digariskan sama yang maha kuasa. Nah, jadi ya sebagai sesama manusia tuh buat apa sih kita tuh kayak memandang rendah atau kayak dia tuh apa sih buat apa gitu loh. Kita tuh maksud kita diciptakan di dunia kan sama, cuman buat beribadah gitu kan. Kok jadi kultum gitu. Gak apa-apa, Firman lanjut aja. Nah, maksud
maksud kita diciptakan buat beribadah dan buat saling menolong. Buat apa kita memandang rendah? Ayo, aku mengajak buat teman-teman semua, buat pokoknya semuanya aja itu buat kita tuh sama-sama menghargai. Dan ya kalau misalnya kita belum bisa menghargai, minimal kita tuh nggak usah ngomen yang negatif lah tentang, tidak merendahkan. Nah betul, tidak merendahkan teman-teman yang disabilitas lah, gitulah. Kalau pesan dari aku gitu aja sih. Oke, jadi menurut Firman ya, harapannya buat kita semua kayak ngapain gitu kita ngerendah-rendahin teman disabilitas lah, kita juga sama-sama manusia ya kan. Betul, Firman ya, kayak kita tuh sama, gak ada bedanya. Jadi ya harapannya untuk kita semua, semoga kedepannya kaum disabilitas tuh tidak dibeda-bedakan lagi ya Firman, tetap dianggap sama kayak kerja juga ya Firman. Ya gitulah pokoknya. Kalau bagi kaum disabilitas yang belum beruntung itu tetap jangan dianggap rendah, karena ya mereka tetap punya potensi. Pokoknya setiap manusia tuh bakal punya potensi, mungkin belum kelihatan aja gitu aja. Oke, terima kasih banyak Firman untuk sharingnya di sore ini. Sama-sama. Mungkin cukup sekian aja yang mau aku tahu nih tentang Firman. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Zakia pamit undur diri. Makasih banyak Firman sekali lagi. Sama-sama, Sukses terus. Semoga cita-citanya tercapai ya. Jadi Amin. punya yayasan yang itu bermanfaat banget. Sangat ya, betul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai aku.